Alhamdulillah. 18 itu adalah kalau kita mengenal ada mushaf Utsmani, kemudian ada mushaf Nusantara, mushaf Indonesia. Utsmani biasanya dicetak 15 baris ya. Kemudian ini yang saya pegang Utsmani. Ya, mushaf yang lazim kita pakai, banyak juga dipakai dan dibaca, dihafal oleh para santri dan juga para asatidz. Nih, 15 baris. Ada yang 18 baris, yaitu mushafnya mushaf yang orang-orang tua kita pakai dan juga beberapa pesantren pakai 18 baris. Kecuali di halaman 2, halaman 3. 2 itu Al-Fatihah, 3 itu sudah mulai masuk Al-Baqarah. Kemudian halaman 485 yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Kenapa halaman satunya nggak ada? Halaman satu pun nggak ada, dia ada tapi cover. 18 juga adalah urutan surat yang Masya Allah mudah-mudahan kita tadabburi, mudah-mudahan kita ambil hikmah yang ada di dalamnya, pelajarannya untuk milad kita yang ke-18. 1 Al-Fatihah, kemudian 2 Al-Baqarah sampai ketemu surat Al-Isra dan kemudian Al-Kahfi, surat yang setiap hari Jumat kita baca. Masya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah Dajjal. Ada apa dengan surat Al-Kahfi? Yuk kita coba tadabburi ya. Yang pertama, Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita kesempatan untuk berkhidmat buat Al-Quran. Gak gampang loh, gak semua orang dikasih kesempatan berkhidmat buat Al-Quran, berkhidmat buat agama Allah. Makanya kita lebih suka kalau dipanggil dengan khadimul Quran. Jadi the servant of Al-Quran. Masya Allah, kita masih diberikan kesempatan mulia itu. Allahumma sta'milna fi khidmati dinik wa fi khidmati kitabik. Ya Allah, pakai kami terus untuk berkhidmat buat agamamu, berkhidmat buat Al-Quran ila akhir hayatina, kemudian juga wa jami' zurriyatina ila akhir zaman, insyaallah. Ini harus kita syukuri. Al-Kahfi diawali dengan Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ila akhir ayat. Masya Allah, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari fitnah Dajjal, fitnah hidup dan fitnah kematian. Para pimpinan, para kiai, para ibu-ibu nyai, kemudian para asatidz, para ustadzat, para petinggi lembaga, dewan guru, keluarga besar SDI, Darul Quran dimanapun berada, di unit manapun berada, di 3 direktorat, dan juga segenap keluarga besar Darul Quran, para wali santri, orang-orang tua murid, santri-santri Darul Quran dan para alumni, dan juga segenap orang-orang yang membersamai kita serta kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Alhamdulillah, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkhidmat buat Al-Quran. Yang pertama.
Jadi apapun unit usaha kita, muaranya adalah khidmat buat Al-Quran. Mau buka usaha ini, usaha itu, muaranya tetap khidmat buat Al-Quran. Buka kampus ini, kampus itu, muaranya kemudian kita memperdalam tabahur dan juga memperdalam ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran dan melahirkan generasi-generasi yang berkarakter Quran. Yang pertama. Yang kedua adalah kisah Ashabul Kahfi. Ini seperti baginda Rasulullah SAW melakukan sebuah proses yang bernama tahannus. Di masa pandemi ini nampaknya tepat kita bertahanus atau berhenti sejenak untuk kemudian bertafakur, kemudian mengambil langkah terbaik untuk kita lompat lebih jauh lagi, jalan lebih cepat lagi, dan lari lebih kencang lagi, insya Allah. Dalam dalam olahraga bermotor ya, atau otomotif ya, kita mengenal ada namanya pit stop. Pit stop ini adalah tempat kendaraan balap berhenti di pit saat balapan untuk pengisian bahan bakar, untuk penggantian penggantian ban baru, kemudian untuk juga refiring atau perbaikan, untuk penyesuaian mekanis ya, kemudian juga perubahan perubahan yang ada lah gitu. Kemudian juga menjalani sebuah proses punishment, kemudian ada macam-macam kombinasi. Poin penting daripada pit stop ini adalah ketika kita mengalami kondisi pit stop, the current condition, ini kondisi kita saat ini, our current condition, 2 tahun pandemi masih kemudian melanda negeri kita, yang ini kemudian melemahkan berbagai sisi, dan alhamdulillah kita juga kebagian dampaknya, tapi kita tetap masih mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, masih bisa masih sehat, masih panjang umur ya, kemudian juga masih terus menjalankan roda kehidupan, roda lembaga, kegiatan lembaga, dan semuanya alhamdulillah ala kulli hal, pokoknya alhamdulillah. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Kita tetap bertahan ya, bertahan dengan dream yang telah kita create, dream yang kemudian kita sudah build ya, bertahun-tahun dari awal dari Quran berdiri. Jadi kalau kita naik motor, balapan motor gitu, pit stop, tetap kita punya tujuan, kita menjadi the winner gitu, tujuannya gitu ya. Nah, jangan sampai kita menjadi the loser. Tetap dream itu tetap ada, bahkan bila perlu kita tingkatkan lagi dream ini di saat kita sedang pit stop ini. Kemudian jadikan sebagai sarana untuk kita kontemplasi, bertafakur, perbaiki kualitas, kemudian siapkan langkah lagi dan lain sebagainya. Doanya kencangin lagi, riadohnya kencangin lagi. Insya Allah nih ya, berjamaah kita, bismillah. Bahwa kondisi eksternal itu ya demikian adanya, kita nggak bisa kendalikan. Yang pertama memang qadarullah, yang kedua ya boleh jadi kita nggak ada di situ ya. Tapi kondisi internal kita ada di situ. Kita harus bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan lembaga ini ya, juga harus memilih posisi menjadi the winner, bukan the loser. Ini pilihan kita, it's our choice. Oke ya, sepakat ya, bismillah. Yang pertama, Ashabul Kahfi melihat kondisi seperti apa, mereka tidak menentang, mereka tidak merasa tidak baperan, mereka tidak apa ya, tetap saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyusun langkah dan strategi. Yang kedua adalah kisah tentang kalau tadi Ashabul Kahfi dari ayat 9 ya sampai kemudian ayat 20. Lalu ketemu lagi ini tentang visi ya, tentang visi, yaitu wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan
إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Visi besar kita harus dibarengi dengan ketauhidan. Visi besar kita ya harus dikawal dengan ya kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada ma'iyatullah di sana. Illa ayyasha Allah. Sekali lagi, kita tidak bisa membangun Darul Quran sebesar ini, kita tidak bisa kemudian membangun sebuah sebuah kultur, tidak bisa membangun sebuah peradaban yang bernama Darul Quran ini kecuali ala masyiatillah, karena memang Allah berkehendak. Allah berkehendak. Illa yasha Allah. Jadi nggak boleh sombong kita, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian rela, redo, ikhlas kita melakukan hal ini dan Allah memberikan kemudahan buat kita. Kisah kedua tentang dua orang yang kemudian diberikan oleh Allah. Yang pertama anugerah kebun yang bagus, yang yang subur ya. Yang satu biasa saja kebunnya. Yang biasa saja orang yang miskin ini kemudian menasihati saudaranya. Kalau kau diberikan kelebihan oleh Allah, jangan sombong. Ingat tetap ada Allah bersamamu. Ya, apa pesannya? Walau la iz dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Ini nasihat buat kita. Boleh jadi perjalanan kita melampaui batas dan kecepatan, proses akselerasinya luar biasa. Namun ketahuilah, masya Allah la quwwata illa billah. Nggak boleh bukan karena saya telah melakukan ini itu, saya telah begini, saya telah begini. Enggak. Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Sehingga apa? Sehingga kita nggak sombong, sehingga kemudian kita nggak kena penyakit ain. Wal'iyadzu billah. Yang ketiga, kisah tentang Nabi Sidna Musa alaihissalatu wassalam. Beliau belajar dengan Nabi Allah Khidir, diperintahkan oleh Allah untuk berjumpa dengan hamba Allah yang saleh. Ya, hamba Allah yang saleh. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Dan sebagainya di akhir ayat. Masya Allah, Nabi Musa beliau sudah Masya Allah ya, kalimullah, mendapatkan predikat yang luar biasa. Dan Masya Allah pemahamannya tentang Taurat juga luar biasa. Namun beliau tetap diperintah oleh Allah untuk belajar. Ini apa hikmahnya buat kita? Terus lakukan upgrading diri kita melakukan upgrading, proses upgrading, baik secara individual, kemudian baik secara individual personal, baik juga kemudian secara kelembagaan. Kita harus belajar dan belajar terus. Bismillah ya. Yang baru S1, yang belum S1 silakan kuliah di IDAKU, kuliah di STIM Antar-Bangsa, kuliah di Mahakarya Asia. Yang mau S2 silakan kuliah lagi, yang mau S3 silakan. Bismillah, kita upgrading. Insya Allah ya. Deputi juga tahun ini kita akan punya lembaga. Selain kita punya Biro Training Center, kita juga punya Diklat. Insya Allah akan menambah kemampuan setiap individu di Darul Quran agar terus mau belajar apa? Belajar tentang ilmu, belajar tentang kesabaran, belajar everything, pokoknya everything. Bismillah, saya dan seluruh pimpinan juga belajar. Yang berikutnya adalah kisah tentang Dzulqarnain. Ini puncaknya, ini luar biasa. Puncak dari upaya seorang manusia, puncak dari apa yang kita lakukan insya Allah. Ini dream 5 benua. Dream 5 benua kita harus dikawal dengan langkah yang konkret. Dream 5 benua kita harus dikawal dengan roadmap ya. Roadmap yang juga jelas, terarah, terukur, yang insya Allah sekali lagi jangan lupakan Allah bersama kita. Ya, apapun langkah kita, apapun kemudian ikhtiar kita, insya Allah selalu membersamai kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk apa?
untuk kemudian li'la'i kalimatillah. Ketika kemudian sudah sampai puncak itu, maka kita harus mengatakan qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegigihan kita, bukan karena apa? Karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Lembaga kita di saat pandemi kita masih bisa mendirikan kampus, masih kemudian mendirikan pesantren-pesantren yang baru, ada Darul Mansur, kemudian juga cabang-cabang kita yang baru di Bolmong Raya dan sebagainya. Sungguh ini adalah karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sebagai pengingat kita, jangan sampai amal kita anggap kita sudah punya amal banyak, tapi karena salah niat, tapi karena kemudian salah langkah, tidak dikawal dengan Allah Subhanahu, tidak dikawal dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu amal kita jadi sia-sia. Wal a'yadzu billah, wal a'yadzu billah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Hati-hati, tetap niat kita perbaiki. Tajdidun niyah terus, dan mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang husnul khatimah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Happy Milad, selamat Milad ke-18. Terus berkhidmat untuk bangsa, berkhidmat untuk Indonesia, dan juga berkhidmat untuk dunia, insya Allah. Selamat Daku, selamat seluruh keluarga besar Darul Quran. Mudah-mudahan Allah bimbing kita terus. Allahumma habib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa asmatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya muyassir yassir lana kulla asir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam lima benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darul Quran dengan izin Allah. Darul Quran di lima benua dengan ridho dan izin Allah. Darul Quran di lima benua. Milad Darul Quran ke-18.